Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yaitu ciri-ciri jodohmu, inisial dan zodiaknya apa. Kita akan baca sama-sama. Nanti kita akan punya cerita awal. Semoga cerita kamu ada di sini ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Pembacaan kita adalah tentang ciri-ciri jodohmu ya. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Ciri-ciri jodohku. Kembali tanyakan dalam hati ya. Ciri-ciri jodohku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Ciri-ciri jodohku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 6 buah kartu sehingga kita bisa lebih punya banyak pilihan cerita ya. Kita akan mulai dari 6 buah cerita awal. Masing-masing cerita kita akan eksplorasi dengan 2 buah kartu ya. Oke, kita punya 6 buah cerita awal. Kita akan mulai dari cerita yang pertama ya. Kartu yang muncul adalah kartu The Devil ya. Ini untuk kamu yang sering kali dalam hidup banyak sekali mengalami godaan-godaan yang susah untuk kamu tolak. Dalam artian udah berusaha nih melakukan yang baik, jalan yang baik dalam hidup, tapi hal-hal nggak baik entah kenapa selalu menghampiri. Jadi cerita Devil adalah sebuah cerita di mana kamu sering kali kalah sama sisi negatif kamu. Udah niat mau belajar sabar, tapi ujung-ujungnya meledak marah. Udah niat mau nggak tergoda sesuatu, tapi ujung-ujungnya sering kali tergoda. Untuk kamu yang sering kalah sama emosi kamu, diri kamu, keinginan kamu, dan kamu sering kali nggak bisa kontrol, kamu masuk cerita yang pertama ya. Kemudian kita masuk ke cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 1 SWOT. Ini untuk kamu yang suka belajar hal-hal baru. Untuk kamu yang senang belajar hal baru, yang selalu bersemangat setiap kali ada suatu hal baru, responnya bukan males tapi pingin tahu. Nah, untuk kamu yang punya rasa ingin tahu yang besar seperti ini, selalu suka terhadap hal-hal baru, kamu masuk cerita kedua ya. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu Star ya. Ini untuk kamu yang pinter lihat peluang. Dalam artian, begitu ada peluang, kamu cepet banget untuk bisa tahu, oh kurang lebih ini nantinya akan berkembang, ini akan berkembang. Untuk kamu yang pinter lihat peluang, kamu masuk ke cerita ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang keempat ya. Kartu yang muncul adalah kartu 7 tongkat, cerita Mars di Leo. Ini untuk kamu yang penuh keberanian, penuh emosi. Dalam artian kalau ada orang bikin gak baik, kamu bukan tipe yang ngomong di belakang, kamu akan langsung ngomong di depan. Ada gak enak, kamu utarakan. Tipe yang berani, gak suka simpen-simpen sesuatu, gak suka simpen emosi, meledak, marah ya sudah selesai, tapi gak ungkit-ungkit lagi. Tipe yang frontal. Cerita Mars di Leo ya. Untuk kamu yang berani, untuk kamu yang emosinya cukup tinggi, kamu masuk cerita yang keempat ya. Selanjutnya kita masuk cerita yang kelima. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Swords. Ini untuk kamu yang sering kali berada di sebuah kondisi takut untuk membuka hati. Pernah mungkin ada masa dalam hidup kamu di mana kamu mengalami rasa terluka. Dan rasa luka itu masih kamu bawa sampai sekarang. Dan perasaan ini masih kamu simpan dalam hati kamu dan kamu masih takut untuk bisa mencintai orang sepenuhnya.
Jika kamu berada di cerita ini, kamu masuk cerita yang kelima ya. Untuk kamu yang pernah terluka dan gak berani masih buka hati ya. Kita akan masuk ke cerita yang keenam. Kartu yang muncul adalah kartu The Sun ya. Ini untuk kamu yang benar-benar ceria, lepas, hangat. Bukan tipe yang fokusnya hanya pada pekerjaan dalam keseharian, tapi tipe yang lebih mengutamakan perasaan orang-orang di sekeliling kamu. Untuk kamu yang hangat, mengutamakan perasaan orang-orang di sekeliling kamu, berusaha untuk jaga perasaan mereka untuk bisa baik, jaga mood orang-orang sekeliling kamu baik. Nah ini, kamu masuk cerita yang paling kanan ya. Kita akan mulai dari yang paling kiri. Untuk kamu yang gampang tergoda, ciri-ciri jodoh kamu, kita akan lihat. Kartu pertama ada kartu 6 pentakel, ada indikasi kuat. Ada indikasi bahwa dia adalah seorang Taurus. Tidak wajib Taurus karena ini adalah kartu minor ya. Jadi ada indikasi bahwa dia adalah seorang Taurus, di mana dia punya finansial yang baik, keuangan yang baik alias sudah mapan. Kemudian kita lihat kartu sebelahnya ada kartu Hermit. Untuk warna kulit ada kecenderungan warna kulit dia cenderung gelap. Kemudian dia punya indikasi kuat juga, selain tadi ya ada indikasi bahwa dia Taurus, ada indikasi kuat bahwa jodoh kamu juga adalah seorang Virgo. Kalau Virgo ini cerita kuat ya, cerita kuat dia seorang Virgo penyendiri. Nah ini dia, penyendiri dan dia tipe orang yang bisa nuntun kamu, memberi kamu arahan. Kemudian selain tadi kita punya indikasi ada Taurus dan ada Virgo. Untuk inisial nama kita punya inisial nama depan yaitu hurufnya adalah F, O, dan X. Ingat, F, O, dan X yang pertama. Kemudian yang kedua ada inisial lagi yaitu I dan R. Ya, F, O, X, I, dan R ya. Oke, ini yang cerita awal ya. Ada kecenderungan warna kulitnya gelap ya. Oke, kita akan masuk ke cerita yang kedua. Untuk kamu yang penuh rasa ingin tahu ya. Untuk kamu yang penuh rasa ingin tahu, ciri-ciri jodoh kamu, kita akan lihat sama-sama. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 8, kartu Strength. Ini adalah kartu mayor ya, ada indikasi kuat dia seorang Leo. Ingat, ada indikasi kuat dia seorang Leo, dimana dia pernah punya masa lalu yang emosinya cukup tinggi, gampang marah, gampang meledak. Namun seiring bertambah usia dia orang yang makin sabar, makin sabar, makin sabar. Nah ini, kalau kamu kenal orang yang seperti ini, bisa aja dia jodoh kamu ya. Kemudian untuk inisial kita punya huruf H, Q, dan Z ya. H, Q, dan Z. Kita akan lihat lebih jauh lagi selanjutnya. Ada kartu kedua yaitu kartu Ace of Wands ya. Ada cerita Leo lagi memperkuat ya, ada jodoh kuat ke arah zodiak Leo. Kemudian ada lagi yaitu Aries dan Sagittarius ya. Leo, Aries, dan Sagittarius, ada dua buah Leo, akan lebih kuat energinya nanti ke arah Leo. Kemudian untuk warna kulit ini ada kecenderungan warna kulitnya sedikit gelap ya. Karena di sini kartu-kartu tongkat dan kartu koin itu kecenderungan warna kulitnya sedikit gelap. Kemudian untuk inisial tambahan selain yang tadi adalah A, J, dan S ya. A, J, dan S ya. Oke, kita akan masuk ke kartu selanjutnya ya. Untuk kamu yang pintar lihat peluang, untuk kamu yang selalu tahu kira-kira mau ngelangkah kemana dalam hidup yang langkahnya baik. Ciri-ciri jodoh kamu, ada kartu 4 pentakel, cerita tentang seseorang yang bisa dikatakan finansialnya baik, sudah settle, sudah kuat, tapi dia memang masih cukup sibuk dalam bekerja. Kemudian di sisi yang lain, ada indikasi bahwa dia seorang Capricorn, tapi tidak fix Capricorn ya, karena ini adalah kartu minor. Ada kecenderungan warna kulitnya gelap. Ya, ada kecenderungan warna kulitnya gelap. Kemudian untuk inisial nama, yaitu D, M, dan V ya. D, M, dan V. Kita akan lanjutkan kartu yang kedua. Ini mempertegas untuk warna kulitnya gelap karena dua buah kartu pentakel dan kartu wand coin dan tongkat. Ini dua-duanya kartu untuk warna kulit sedikit gelap. Kemudian ada kartu 2 tongkat, cerita saat Mars yang berada di Aries. Ini adalah sebuah cerita bahwa dia adalah sosok orang yang berani ambil peluang, berani ambil keputusan. Dan dia ada indikasi seorang Aries. Jadi kita tadi punya dua buah indikasi, Capricorn dan Aries, biarpun tidak fix ya. Tapi untuk warna kulit kecenderungannya sedikit gelap. Kemudian secara finansial dia udah settle, udah stabil. Hanya saja dia memang masih cukup sibuk dengan pekerjaan dia. Dalam artian bukan tipe orang yang bisa ninggal pekerjaan gitu aja. Kemudian untuk tambahan inisial nama, ini ada di warna, ini ada di huruf B, K, dan T ya. B, K, dan T. Kita akan lanjut ke cerita yang
1, 2, 3, 4. Yang keempat ya. Untuk kamu yang berani, untuk kamu yang emosinya kadang cenderung tinggi, untuk kamu yang tipenya nggak bisa ngomong di belakang, to the point, ngomong di depan. Nah ini dia ya. Ciri-ciri jodoh kamu ada cerita moon, orang yang sabar, punya spiritualitas baik. Ya orangnya sabar, punya spiritualitas baik. Kalau disuruh nunggu menanti, ini sabarnya luar biasa ya. Kemudian dia seringkali adalah orang yang pernah mengalami masa-masa tidak mudah dalam hidup. Perjalanan hidupnya tidak ringan tapi sudah dia lampaui. Ada kecenderungan untuk warna kulit, ini warna kulitnya cerah ya. Kemudian untuk zodiak ada zodiak kuat, energinya yaitu Pisces di sini. Kemudian kita akan lihat di sebelahnya ada kartu 10 tongkat ya. Saturnus yang berada di Sagittarius. Ini seseorang yang jika ada sesuatu yang susah, tapi ini akan jadi masa depan yang lebih baik. Dia adalah tipe orang yang berani mengambil sebuah kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Berani bertanggung jawab atas hal-hal yang pernah dia lakukan. Spiritualitas baik, tanggung jawabnya baik. Kemudian di sini ada indikasi seorang Sagittarius biarpun tidak sekuat energinya Pisces tadi ya. Untuk inisial yang pertama tadi adalah kartu Moon. Dimana inisial saat kita lihat di kartu Moon ini akan jatuh di huruf I dan R ya. Huruf I dan R, kemudian inisial yang lain adalah A, J, dan S ya. I dan R, kemudian A, J, dan S. Untuk warna kulit, karena di sini warna kulit cerah namun di sini gelap, jadi kita bisa ambil dua-dua, warna kulitnya bisa cerah, bisa gelap ya. Kemudian untuk masalah finansial, jika kita bilang cerita tentang kartu Moon ya. Kartu Moon bukan kartu yang bercerita tentang finansial yang luar biasa baik atau apapun, tapi bisa dikatakan finansialnya juga tidak rendah-rendah amat. Finansialnya oke, tapi bukan orang yang terfokus pada mengejar finansial. Kemudian di sebelahnya juga kartu-kartu tongkat, bukan cerita tentang koin tapi cerita tentang ambisi, cerita tentang kepemimpinan. Berarti di sini orang yang mungkin dihormati, dihargai banyak orang, punya finansial yang cukup ya. Kita akan lanjut ke cerita yang kelima. Ini untuk kamu yang pernah mengalami masa-masa terluka dan gak gampang buat kamu untuk buka hati ya. Kita akan lihat ciri-ciri jodoh kamu. Kartu pertama yang muncul di sini adalah kartu 4 cup ya. Kartu 4 cup adalah cerita tentang orang yang punya pengalaman masa lalu, mungkin dulunya nakal, dulunya suka macam-macam, tapi seiring bertambah usia dan pengalaman, bisa dikatakan udah tobat ya, dalam artian sudah lelah nakal, sudah cukup nakal, dan sekarang sudah jadi pribadi yang baik. Dia akan punya ciri-ciri. Untuk zodiak adalah seorang Cancer, biarpun bukan kartu mayor, tapi ini ada ciri-ciri, ada kondisi, bisa jadi dia seorang Cancer ya. Untuk warna kulit ada kecenderungan warna kulitnya cerah di sini. Kemudian untuk inisial nama di sini kita mendapatkan huruf D, delta ya, D, kemudian M, dan satu lagi V ya. Kita punya inisial D, M, dan V. Kemudian kartu yang kedua di sini ada kartu Tower. Cerita kuat bahwa dia seorang Aries. Tadi selain Cancer kita punya kandidat lain yaitu seorang Aries, dan ciri-ciri Aries di sini lebih kuat ya. Energi Aries lebih kuat. Hanya saja kartu Tower adalah kartu yang bercerita tentang kondisi yang tidak ringan dalam hidup. Berarti dia pernah mengalami jatuh bangun kehidupan, pernah hancur, pernah bangkit lagi. Nah ini dia, pengalamannya banyak. Hanya saja saat kartu Aries muncul, ini bisa jadi ciri-ciri usianya itu berada di atas kamu. Untuk warna kulit, kecenderungannya warna kulitnya cerah dan warna kulitnya gelap. Jadi ini dua-duanya masuk, bisa cerah, bisa gelap ya. Kemudian untuk inisial nama, saat kita masuk ke kartu Tower, ini kita akan masuk ke inisial nama di mana hurufnya adalah G, huruf P, dan huruf Y ya. G, P, dan Y ya. Oke, kita akan masuk ke cerita yang paling kanan. Untuk kamu yang hangat, untuk kamu yang tipe orang yang menjaga kehangatan, hubungan yang positif, cerita Sun, bukan orang yang job oriented atau fokus pada pekerjaan, dingin ke orang lain, enggak. Kamu tipe orang yang hangat, yang menjaga suasana jadi nyaman. Untuk kamu yang berada di cerita ini, ciri-ciri jodoh kamu, kita akan lihat sama-sama. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 3 cup ya. 3 cup ini bisa jadi bercerita tentang figur atau seseorang yang cukup suka bersenang-senang. Ada indikasi juga ya, hati-hati, ada indikasi juga bisa aja dia punya hubungan lebih dari satu ya. Bukan berarti tapi seterusnya dia seperti itu, karena ya kalau kalian udah jalin relasi yang kuat, serius ya, mungkin kamu bisa perbaiki ini. Tapi ada indikasi ke sana di mana zodiaknya ada indikasi seorang Cancer, tapi tidak wajib Cancer ya. Cerita tentang Merkuri di Cancer ini adalah ya, Merkuri ini planet yang bergerak cepat. Cerita Cancer gampang cepat berubah hubungan, punya hubungan pisah, hati-hati. Mungkin kamu kecantol sama orang yang gampang gonta-ganti hubungan.
Di sisi yang lain, warna kulit ada kecenderungan warna kulitnya cerah. Untuk inisial nama yaitu hurufnya adalah huruf C, L, dan U ya. C, L, dan U. Selanjutnya kartu yang kedua adalah kartu King of Wands ya. Ada indikasi kuat bahwa dia seorang Leo, orang yang bisa jadi panutan, orang yang bisa menuntun kamu, membimbing kamu, mengarahkan kamu ke arah yang baik dan positif. Orangnya terbuka. Kemudian untuk finansial, ini punya kecenderungan finansial yang kuat ya. Punya kecenderungan finansial yang kuat, sudah settle, sudah mapan, dan oke, ini finansial yang positif. Untuk inisial nama, ya untuk inisial nama di sini kita dapat hurufnya E, Eko ya, E, kemudian N, dan satu lagi adalah hurufnya W ya. E, N, dan W ya untuk inisial nama. Oke, sampai di sini pembacaan kita tentang ciri-ciri jodoh, inisial nama, dan zodiak ya. Semoga pembacaan ini bisa membawa hal yang positif untuk para sahabat, dan jika mungkin pasangannya nggak masuk di inisial yang tadi, nggak masuk di zodiaknya, belum tentu dia bukan jodoh kamu. Karena bisa saja kita mendapatkan pertemuan-pertemuan yang dipertemukan oleh alam semesta untuk kita mengenal sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan ini ya. Yang ini adalah sebuah tambahan, semoga bisa disikapi dengan bijaksana. Oke, terima kasih untuk para sahabat yang sudah hadir di sini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk yang belum subscribe channel ini, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.